Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa aslaha bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa balagha risalata wa adda al-amana wa nasaha 'ala al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Fasaka kalamahu faqala ma yantiqu 'anil hawa fasaka syar'ahu faqala in huwa illa wahyu yuha. Fasaka qalbahu wa fu'adahu faqala ma kadhaba al-fu'ad wa ma ra'a. Fasaka kullahu faqala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiy al-karim wa 'asahu Allah rahmatan lil 'alamin. Fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa fasadan takum. Wa qala Allah ta'ala كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita dari ujung rambut ke ujung kaki kita, dan sungguh jika kita mau benar-benar mempelajarinya maka tidak ada satupun jengkal dari tubuh kita kecuali Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Begitu pula tidak akan ada di sekitar kita yang bisa kita lihat kecuali kita akan sampai kepada Allah juga telah menyempurnakan apa saja yang ada di luar kita, baik yang kita butuhkan atau yang tidak kita butuhkan. Maka pantas kiranya ketika Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menginginkan menghitung-hitung nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung. Persoalannya adalah, adakah kita mampu melihat itu semua, menyadari kebesarannya, hadir bersama dengan kita? Karena jika kita tidak sungguh-sungguh, maka iblis sudah menyiapkan sarana utamanya dengan janji yang luar biasa diabadikan di dalam Al-Quran, menyatakan thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh Allah telah, karena engkau telah sesatkan kami, engkau keluarkan kami dari surgamu, maka akan aku datangi dengan sungguh-sungguh dari 4 penjuru mata arah kepada manusia satu keinginan kami, supaya kelak mereka semua menghadapmu kelak di kapan itu, di yaumin azim, pada saat hari yang sangat besar itu, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana mereka harus berdiri di hadapan untuk mempertanggungjawabkan semua. Saat itu yang paling aku inginkan aktaruhum, ya, aktaruhum syakirin. Jadi kebanyakan di antara mereka telah menghadapmu dalam kondisi tak pandai bersyukur. Sebagaimana di ayat yang lain pun kita juga mendapati wa qalilun min ibadiyas syakur, memang sangat sedikit hamba yang benar-benar pandai bersyukur. Maka mendengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangannya lalu berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah, golongkan aku termasuk yang sedikit yang pandai bersyukur kepadamu. Mudah-mudahan duduk kita, sholat Jumat kita ini bagian dari rasa syukur terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya mudah-mudahan Allah meridhoi
meridhoi kita, memberikan kepada kita yang terbaik, mengangkat setiap persoalan-persoalan kita dan kerumitan-kerumitan kita. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, contoh suri tauladan terbaik kita, termasuk bagaimana beliau menunjukkan cara bersyukur terbaik dalam saat beliau ibadah, bahkan saat qiyamul lail kakinya sampai bengkak sehingga Aisyah sampai menyatakan, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah? Bukankah semua langkahmu telah dibimbing oleh Allah? Bukankah surgamu pun telah disiapkan oleh Allah? Tetapi mengapa engkau berdiri sampai kakimu bengkak? Maka Rasulullah menyatakan, alam akun abdan syakur, bukankah dengan itu semua aku lebih pantas bersyukur dari semua hamba-hamba asal semua umatku yang lainnya? Oleh karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan rasa cinta rindu kita pada baginda Rasulullah SAW di hari yang mubarak, di tempat yang mubarak ini, Allah sampaikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah telah golongkan kita bagian dari umat yang mendapatkan syafaat ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, berada di awal-awal bulan Muharram, bulan masuk dari 12 bulan dan 4 bulan-bulan haram. Ini menjadi amal saleh dilipat gandakan kebaikannya. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan tidak ada apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita sikapkan, mudah-mudahan menjadi bagian dari amal saleh yang akan memberatkan amal baik kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu pergantian tahun dari banyak dimensi, banyak dibahas daripada khatibin. Dari banyak, apakah dari profil hijrahnya, apakah dari pergantian tahunnya. Tapi yang jelas ada satu hal yang Allah ingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nasr, di dalam surah Al-Lail, di dalam surah Al-Fajr, Allah berkali-kali bersumpah akan nama makhluknya, dan sumpah itulah yang harus kita perhatikan, karena segala sesuatu yang mengandung sumpah pasti persoalannya besar, pasti persoalannya serius. Allah bersumpah demi waktu secara umum, lalu Allah bersumpah demi waktu asar dalam surah Al-Asr. Kemudian Allah bersumpah kepada kita demi waktu malam dengan menyatakan wal lail. Kemudian Allah juga bersumpah kepada kita demi waktu fajar dengan menyatakan wal fajri. Kemudian Allah juga bersumpah demi waktu subuh, was-subhi idza tanafas. Kemudian Allah juga bersumpah atas waktu duha dengan satu surah yang kita kenal dengan surah duha, dengan satu ayatnya yang kita kenal dengan istilah duha, demi waktu duha. Ini artinya mengisyaratkan bahwa waktu itu bukan sesuatu yang biasa. Dia terus akan bergulir meninggalkan kita dengan pasti. Persoalannya adalah, adakah kita mampu mempertanggungjawabkan setiap detik yang setiap saat lengkap dengan laporannya yang telah akan diverifikasikan kepada kita semuanya. Oleh karenanya, di awal-awal tahun atau di baru saja kita meninggalkan satu tahun, maka hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan banyak muhasabah. Itu yang pertama, melakukan perhitungan-perhitungan dengan matang, supaya saat semua itu dimintai pertanggungjawaban, kita mendapati judul yang lain tersedia waktu yang Allah berikan kepada kita dan harus kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat pergantian tahun, satu sisi saja yang bisa kita ingatkan adalah kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah kita melihat dari sisi mana kita dilahirkan ke dunia ini. Maka tahun ini akan bertambah usia kita. Oleh karenanya sebagian orang pasti bersyukur dengan karunia itu semua, karena tidak semua orang tentunya diberikan kepercayaan terus membersamai dirinya, tetap usianya tekat pada dirinya, dan Allah tidak menyampaikan dia pada ajalnya. Di satu sisi kita juga bisa memahami jika pertambahan tahun menjadikan seseorang
kemudian makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika kita lihat kemana kita hendak berhenti, melihat ending dari perjalanan kehidupan dunia ini, maka sebenarnya peralihan tahun ini bukan makin menjauhkan kita dengan finish, tapi akan semakin mendekatkan kita dengan finish. Sudah tentu jika sebagian di antara mereka merasa bersedih karena mohon maaf mungkin bekal yang belum cukup, itu hal-hal yang wajar saja. Maka Al-Quran memberikan kepada kita satu tuntunan dengan menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Kata ini luar biasa dibuka di awalnya. Artinya seakan-akan Allah ingin memberi gambaran kepada kita, orang itu jika tidak kuat imannya, jika tidak kuat ketakwaannya, maka dia sulit melakukan aktivitas. Ini diantara rahasia kenapa Allah kemudian memanggil kita dengan kekhasannya. Sebelum Ramadan itu digelar, Allah memanggil kita dengan menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum kisos itu ditegakkan, Allah juga memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Kekuatan melakukan ibadah yang diperintahkan murni itu kekuatan iman. Dan di sini ternyata melakukan muhasabah itu bukan cuma kekuatan iman, tapi kekuatan ketakwaan. Artinya tidak semua orang bisa melakukan muhasabah. Yang kedua, tidak semua yang beriman mampu untuk bermuhasabah. Hanya mereka yang beriman dan bertakwa itulah yang kelak akan mampu bermuhasabah. Maka ayat ini menarik dengan mengatakan, Allah menyatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, sambil engkau terus melihat. Menggunakan fi'il mudhari artinya lakukan terus-menerus tanpa henti. Jika alhamdulillah kalau setiap malam kita melakukan muhasabah sebelum tidur kita, itu sesuatu yang amat membanggakan insya Allah kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tidak, mungkin di akhir minggu. Jika tidak mampu, kita lakukan di akhir bulan. Jika tidak mampu, maka akumulasi di akhir tahun. Karena apa? Perhitungan. Wal tanzur, hendaklah kalian lihat, kalian hitung benar, kalian verifikasi benar nafsun dirimu sendiri. Itu dikatakan fokuslah kepada dirimu sendiri, hitung dengan benar apa yang kamu. Kenapa? Amal itu yang benar-benar mengetahuinya adalah diri kita, jemaah yang dirahmati oleh Allah, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qaddamat, apa-apa yang telah lewat darimu, apakah itu usia, apakah itu amal soleh, atau segala sesuatu yang telah lewat, ligodin, untuk menyiapkan sesuatu yang akan datang. Oleh karenanya hari-hari ini adalah hari-hari terbaik bagi kita untuk menghitung-hitung. Karena hari setiap hari mengatakan, wahai manusia, aku datang pagi hari ini lengkap dengan semua catatanku. Aku tidak akan la nughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Aku tidak akan melewatkan satu apapun yang kau lakukan kecuali akan aku laporkan lengkap kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah satu kitab yang orang kafir sendiri merasa takut dengan mengatakan, mali hadal kitab. Ini catatan apa? Ketika Allah menyatakan ikra kitab, ayo baca semua catatan itu baca. Ikra kitab kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah bagi kamu sekarang hitung apa yang kamu benar enggak di sini. Lalu orang kafir mengatakan, mali hadal kitab la nughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Semua catatan-catatan saya itu ada di situ. Wa wajadu ma 'amilu hadra. Semua yang aku lakukan, kecil besar, shaghirah wa kabirah, hadirat, dihadirkan oleh Allah Subhanahu. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak berkehendak untuk menzalimi satu pun di antara kalian. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, melihat sesuatu yang sudah terjadi, ayo kita hitung-hitung benar, merenung diri. Terserah waktu yang paling baik. Kalau para ulama menyarankan kita sebelum tidur atau saat kita habis
menjalankan qiyamul lail saat kita terduduk. Salah satu kebiasaan ahli jannah itu wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka setelah qiyamul lail menunggu waktu fajar, mereka rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah yang dirahmati oleh Allah? Karena terus menghitung-hitung diri, bermuhasabah. Jangan-jangan ada yang terlewat. Ini yang pertama. Lakukan hitungan usia kita hari ini berapa amal soleh. Mungkin orang bisa bangga dengan amal kita, tapi kita tahu benar bahwa yang dibanggakan orang tentang amal kita belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masih diverifikasi niatnya, masih diverifikasi kaifiahnya, masih diverifikasi ghayanya. Ketika keburukan semua tercatat, tapi ketika kebaikan, maka kita masih diminta memverifikasi dengan 3 data. Adakah niat kita tulus karena Allah? Adakah caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah memang tujuan akhirnya hanya mencari ridhonya Allah? Di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, lakukan muhasabah, hitung-hitung supaya jika ada yang kurang kita perbaiki, jika ada yang mohon maaf sudah baik kita bisa istiqomah, yang sudah istiqomah kita minta kepada Allah untuk menjadi hadiah supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua, waktu ini menurut Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan hanya terbagi 3 saja hakikatnya. Yang pertama, hari kemarin. Yang kedua, hari ini. Yang ketiga, hari esok. Semua waktu kita sebenarnya hanya terdistribusi dalam 3 persoalan ini. Kalau sudah ini yang terjadi, inilah pula pangkal dari seluruh warna kehidupan kita. Maka Dr. Aid Al-Qarni menyatakan, berkali-kali mengingatkan kepada kita, ingat yang sering menyiksa kita hari kemarin jika kita tidak mampu meminitnya. Artinya kemarin dan ke belakangnya itu ada di belakang kita dan sudah kita selesaikan urusannya. Tapi residunya sampai hari ini. Coba lihat jemaah yang dirahmati oleh Allah. Betapa banyak orang yang tidak dapatkan kebahagiaan hari ini karena memikirkan sudah sesuatu yang sudah berlalu. Atau sesuatu yang terjadi kemarin, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahkan ada setahun yang lalu masih kita rasakan sakitnya sampai hari ini. Kenapa? Karena tidak hati-hati memanage hari kemarin. Maka dikatakan sesuatu yang telah berlalu di perintahnya Imam Sa'uda'il Madi. Anggaplah yang lalu, biarlah berlalu. Tidak ada yang bisa diambil dari yang lalu kecuali pelajarannya saja. Sedikit kita kena, maka akan jatuh kepada satu perkara yang kata Nabi akan berlipat-lipat menjadi berbagai lipatan. Apa itu? Kesedihan. Kenapa kesedihan datang? Karena kita tidak bisa merelakan yang sudah terjadi dan kita tetap menyimpannya di dalam hati. Itu bagai sampah yang terus berada di dalam hati, makin lama makin teruk, makin memburuk, makin bau. Oleh karenanya, biarlah yang lalu berlalu. Sering kita orang bicara kemarin, tetap kita pikir hari ini. Dan yang lebih parah, kita minta sama orang lain mau membenarkan. Coba kan ente lihat, teman kita bilang gini, kemarin sudah selesai kemarin, selesaikan urusan kemarin. Kalau jangan pernah meresidui hati kita. Karena apa? Hari ini adalah milik kita, hari ini tempat kita bahagia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah bilang dulu, ujungnya pasti sedih. Makanya Quran ditulis 3/4-nya adalah sejarah sesuatu yang masa lalu, itu tadzkirah untuk supaya kita bisa mengambil pelajaran, bukan untuk menyelam menjadi tokoh-tokoh yang ada. Orang yang paling kaya sudah dikeluarkan serinya. Orang yang paling jahat pun sudah dikeluarkan serinya. Orang-orang terbaik sudah diceritakan oleh Al-Quran. Supaya apa? Kita bisa mengejar yang terbaik, belajar kepada yang dulu, supaya kita bisa mengejar yang terbaik. Yang kedua, kalau kita tidak bisa yang kemarin ini hilang, maka jatuh kepada sedih. Hazan itu sampai didoakan khusus oleh Allah melalui lisan Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghadabil daini wa qahri rijal. Ini satu yang bertalian luar biasa, dimulai dari
tidak terimanya kita terhadap sesuatu yang sudah terjadi, maka keridoan menerima takdir Allah bahwa yang terjadi akan terjadi, disikapi dengan mengambil pelajarannya adalah sikap terbaik kita menghadapi hari-hari yang lalu. Karena kalau tidak, dia akan menghabiskan hari esok dengan apa? Cemas. Dia takut. Ibnu Qayyim menyatakan al-khawf al-hazin wal khawf maknahu sawa. Maknanya sama. Cuma kalau hazin itu takutnya terhadap masa lalu, tidak merelakan yang lalu-lalu. Tapi kalau khawf disebut di sana di antaranya cemas, takut terhadap apa yang belum terjadi. Bayangin hari ini kalau di belakang himpit dengan kesedihan, ke depan takut atau penuh dengan kecemasan, apa yang bisa kita nikmati hari ini? Semua nikmat Allah yang besar akan hilang begitu saja. Oleh karenanya, nikmati hari ini dengan belajar dari masa lalu dan minta kepada Allah merencanakan hari esok dengan memperbanyak doa dan memperbaiki rencana-rencana yang lebih baik. Dua hal ini yang mudah-mudahan jemaah yang dirahmati oleh Allah di awal-awal bulan Hijriah ini kita banyak bermuhasabah. Yang kedua, kita berusaha menikmati hari ini dengan belajar segala sesuatu di hari yang kemarin dan kita merencanakan hari esok yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi fa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir khutbah yang kedua ini, mari kita renungkan pesan Nabi yang hebat terhadap kita diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan itu kebanggaan Rasulullah terhadap kita kaum muslimin menghadapi situasi apapun yang hari ini sedang melanda kita. Pergantian tahun, pergantian waktu, bulan, pergantian apapun, mudah-mudahan hal ini menjadi bekal wasiat dari baginda Rasulullah. Rasulullah menyatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu lahu khair, karena seluruh urusan, kata Rasulullah menyatakan, menggambarkan kondisi mukmin yang benar, semua urusannya, ya, siangnya, malamnya, sehatnya, sakitnya, rezekinya banyak, rezekinya turun, usahanya lancar, usahanya turun, dalam kondisi musibah, dalam kondisi apa, inna amrahu, sungguh segala urusan yang menimpanya, lahu baginya khair adalah tidak asal musabah. Ketika ditimpa banyak yang enak-enak, karena Al-Quran sudah menyatakan bahwa insan kita bertala rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, atau walada man bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin. Ketika ditimpa dengan nikmat yang nikmat sesuai dengan plan yang diharapkan, syakar, dia sikapi dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika idza asabahu dharra, ketika menimpa sesuatu yang tidak nyaman baginya, tidak mengenakan, tidak sesuai dengan kalkulasinya, tidak sesuai dengan rasanya, pedas di matanya, sakit di kulitnya, atau mungkin sakit di badannya, mengatakan apa? Sabar. Dia menghadapinya dengan sabar. Makanya situasi inilah yang mudah-mudahan, dua kekuatan inilah yang mudah-mudahan menjadikan kita bukan cuma survive, tapi kelak kita akan memenangkan pertarungan. Minimal kita menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang kokoh, menjadikan keluarga-keluarga kita kokoh, masyarakat kita kokoh. Apapun situasinya, kita akan menjadi pemenang dalam setiap situasi. Oleh karenanya, mudah-mudahan
syukur dan sabar ini menjadi dua sayap yang akan menjadikan kita kokoh di hadapan Allah kelak, dan kokoh di hadapan manusia, dan kokoh di hadapan alam dengan situasinya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terbaik kita. Tahun terbaik kita dengan cara apa? Berusaha mencari potensi yang terbaik yang kita punya, mensabari sesuatu yang belum bisa kita lakukan, dan mengoptimalkan segala potensi yang kita punya, dan menghitung sebanyak apapun kesalahan kita, dan terus belajar dari kesalahan supaya kita bisa mendulang banyak kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang kami bersyukur. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma tub lana ya arhamar rahimin min ahlil khair wa min ahlil ta'ah wa min ahlil istiqamah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli was-ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi